Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, pemuda, pemudi, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Pagi ini, Kamis 20 April 2023, saya dan istri saya, Ibu Mayer Christine Latu Papua, mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M, menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan, yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan judul Kebangkitan Kristus Memberikan Pengharapan Kemuliaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, puji syukur dan terima kasih. Kami telah dipelihara, dijaga, dilindungi di sepanjang kawal malam, hingga kami boleh dibangunkan lagi di pagi hari ini dengan keadaan tak kurang apa-apa. Terima kasih untuk hidup, untuk nafas, kesehatan, kesegaran. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa dan mohon Bapa, berkatilah kami, supaya firman Tuhan memberkati dan menopang kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, "Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Terimalah dengan sikap hati yang bersedia dibentuk Tuhan. Temukanlah jawaban dari nats di atas. Pertanyaan pertama, bagaimana umat hidup dalam kualitas iman yang murni? Pertanyaan yang kedua, apa kualitas iman yang murni dalam hidup umat? Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang Kristus kasihi, apa yang dapat kita pelajari dari nasihat Rasul Petrus dalam perikop ini, dan terutama dari ayat 7 ini? Umat atau jemaat harus mampu hidup dalam kualitas iman yang murni dengan membuktikan diri siap hidup di dalam pengujian iman. Adapun api pengujian yang diberikan kepada kita adalah api yang menguji ketaatan kita, kejujuran, kesetiaan, kerendahan hati, belas kasihan, pantang menyerah melakukan firman Tuhan, sehingga hasilnya memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus di dalam diri kita. Iman yang murni dibuktikan dengan mengalirkan dampak karya Kristus, hingga pada akhirnya jemaat memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kualitas iman yang murni dalam hidup umat bukan ada dalam pemahaman, tetapi hasil dari melakukan firman. Lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Bandingkan 1 Korintus 3 ayat 12 dan 13. Selanjutnya, di atas dasar kematian dan kebangkitan Kristus, apakah umat membangun kehidupan baru di dalam Kristus dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Karena semua pekerjaan kita akan diuji dengan api pengujian. Tentu saja yang tidak dapat hangus dan tetap mulia adalah emas. Kualitas iman yang murni seumpama emas, yaitu ketika umat membangun tubuh Kristus bukan dengan material yang fana dan bisa hangus terbakar, melainkan dengan emas murni
yakni membawa umat lainnya mengenal atau berjumpa dengan Kristus, Sang Kepala Tubuh. Pengharapan dan kemuliaan akan nampak, yaitu jika umat hidup dalam panggilan kekudusan, kasih, dan membawa jiwa-jiwa menerima dampak penebusan Kristus. Yang disebut wujud iman yang murni adalah: 1. Hidup lebih tahan lagi di dalam ujian iman. 2. Kualitas iman yang murni dibuktikan mengalirkan dampak kebangkitan Kristus dalam membangun tubuh Kristus. Marilah kita melakukan sabdanya dengan bergantung kepada pertolongan Tuhan Yesus. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan serta merenungkannya, marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada semua orang yang kita temui hari ini, baik di tengah keluarga, di tempat kerja, di sekolah maupun di gereja. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita tutup renungan pagi ini di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, terima kasih karena kami juga menerima dampak aliran kasih Tuhan lewat kebangkitan dan kematian Kristus, sehingga kami mendapatkan hidup baru di dalam Tuhan. Kami mau membangun hidup baru kami di atas dasar Kristus sebagai fondasi yang hidup, dengan emas yang murni, yang teruji di dalam api pengujian. Berkatilah kami di hari ini, supaya ketika kami berhadapan dengan tantangan, pergumulan, persoalan-persoalan hidup, kami tampil sebagai yang telah tahan uji di dalam api itu, sehingga kami boleh menjalankan hidup kami hari ini dalam seluruh aktivitas kami di dalam kasih, berkat, dan pimpinan Tuhan. Bapa, sertai seluruh jemaat-Mu dalam beraktivitas hari ini. Anak-anak yang masih sekolah, belum libur, Tuhan Yesus berkati mereka dari TK sampai ke perguruan tinggi. Jemaat dengan pergumulan untuk pekerjaan, jemaat dalam usaha bisnis pekerjaan, para presbiter dengan tugas-tugas pelayanan. Bapa, berkati kami, supaya kami dikuatkan, ditopang, dan kami mampu berdiri teguh setelah kami menerima berkat-berkat Tuhan, terutama berkat keselamatan. Terpujilah Tuhan Yesus, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.